Halo semuanya, hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan membuat donat raksasa sebesar 120 kg. Ayo pergi. Ayo pergi ke toko. Kita membeli 6 liter mentega, 40 kg tepung, 40 kg gula, banyak bungkus damar wanginya, baking powder, kanji, dan berbagai pewarna. Lalu juga stroberi beku. Delapan kg susu kental, 2 kotak telur ayam, dan letakkan semuanya di kasir. Ya, semua produk ini berharga $356. Kami mulai menyiapkan adonannya dengan kita buka kotak dulu. Lalu keluarkan telurnya. Dengan kita lubangi menara telur ayamnya, kita masukkan 2 wadah plastik. Sekarang kita pisahkan setiap telur menjadi kuning dan putihnya. Ya, tidak ada yang rumit, tetapi kita miliki 630 diantaranya. Butuh 2 jam untuk memisahkan mereka. Selesai, kita telah sepenuhnya mengisi wadah. Sekarang kita ambil 3 mangkuk besar. Ambil kuning telur yang segelas kukur, dan tuangkan jumlah yang sama ke dalam mangkuk. Sekarang kita butuhkan gula. Kami buka karungnya. Kami tuang 40 kg gula ke dalam mangkuk. Kami juga tuang 1 liter air. Lalu campur dengan mixer besar ini. Adonan harus bertambah volumenya dan menjadi putih. Sekarang kita perlu 6 liter minyak. Lalu kita buka. Dan tuangkan jumlah yang sama ke setiap cekungannya. Tapi apakah jenis adonan sana tanpa tepung? Kami buka. Dan 40 kg yang tersebar di cekungan. Untuk membuat bulan adonan, kita tambahkan baking powder. Kami buka dan menaruh 0,5 kg. Dengan tepung di masing-masing, sekali lagi kita campur dengan baik dengan mixer konstruksinya. Dalam proses ini kita tambah air. Dan mari kita beralih ke putih ayam. Kita butuh 4 mixer dan 1 combiner. Kami ambil bagian putih dengan gelas ukur dan menempatkan tepat 300 ml ke dalam mangkuk mixer. Dan untuk mixer kita mengukur setengahnya, masing-masing 150 isi mereka. Lalu nyalakan. Saat ini kita miliki 5 porsi pemukulan putih pada sama yang sama. Kami menunggu mereka untuk menjadi bosa. Dalam 2 mangkuk, kita kirim putih dari 4 mangkuk kecil. Dan dalam mangkuk ketiga, mangkuk dari gabungan. Dengan hati-hati, gunakan spatula untuk gabung busa ini ke dalam adonan untuk bertahan gelembung udara sebanyak mungkin. Kami membuat ban berjalan mini ini, dan sementara satu orang mengukur dan mencampur putihnya, orang lain yaitu kita mencampur ke dalam adonan dan selama 3 jam. Ini dia, adonan akhirnya siap. Ini jauh lebih cair.
Satu-satunya cara untuk membuat donat besar adalah dengan memanggangnya dalam cetakan khusus. Ini terlihat seperti buatan pabrik. Tapi kita buka mentega di kaleng, semprotkan dalam bagian dalam. Lalu kami tempelkan perkamen di atasnya. Kita perlu menutupi seluruh cetakan dengan ini. Dan akhirnya tuangkan adonan dari ketiga mangkuk kita ke dalam cetakan. Selesai. Kita memanggang adonan di oven besar ini. Semuanya beratnya 150 pound dengan 2 kikue. Kami membawanya ke dalam oven. Dengan didorong masuk. Tapi tidak semua cetakan perlu diangkat. Dan letakkan di rem dengan bantalan di bawahnya. Sekarang Anda dapat membongkar konstruksi ini dengan mudah. Nyalakan pembakarnya, tutup oven, dan kita jaga suhu pada 160 derajat. Tiap 2 jam kita akan sedikit membuka pintu dengan tarik talinya dan putar cetakan agar adonan akan memanggang secara merata. Dan sementara donat dipanggang, buat krim yang akan masuk ke dalam. Temukan stroberi beku, tuang ke dalam panci besar. Taruh di atas kompor. Dalam setengah jam, stroberi akan mencair dan kehabisan jus. Kami tambahkan 2 kg gula. Dengan kita kocok dengan blendernya. Lalu kita butuhkan susu kental, potong melalui foil, dan peras susu kental dalam pancinya. Lalu cetak 2 kg pati. Tuangkan ke dalam pancinya. Lalu aduk sampai rata. Gunakan kocokan untuk memecah benjolan sebanyak mungkin. Lalu kita tambahkan pewarna merah muda dengan diaduk. Lalu kita tuangkan campuran ini ke dalam campuran stroberi. Aduk lagi, lalu mulai menebal. Kita butuh puding tebal seperti ini. Dan dengan tas khusus untuk vakum ini, kita potong sekitar 1 meter. Kami buka gulungan ini dengan panjang. Dan 3 kantong panjang seperti ini yang disolder bersama menjadi besar 1 besar. Anda dapat 1 tas kue besar ini, dan kita potong ujungnya. Lalu kita dorong melalui tabung besinya, memperbaiki dengan ikatan plastik. Dengan kita potong bahan kelebihannya, kami isi tas dengan krim berinya. Ya, ini semua sudah diisi. Mari kita beralih ke glasirnya. Untuk melakukan ini, kita potong banyak lemon menjadi 2. Dengan mesin khusus ini, kita remas jus dari mereka. Dan lalu remas jus sampai maksimal. Jauh lebih nyaman dan lebih cepat daripada tangan. Selesai. Kita dapat mangkuk jus lemon asam. Mari kita warnai ini dengan merah muda.
Hal kedua yang kita butuhkan untuk isi icing adalah gula bubuk. Banyak gula bubuk, kami buka, dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Lalu kita tuangkan ke dalam jus lemon berwarna batch ini dengan aduk. Dengan kita capai campuran glasir tebal ini, untuk langkah persiapan terakhir, kita buka damar wanginya. Ya, ini sangat padat. Jadi kita masukkan ke dalam microwave, jauh lebih lembut saat dipanaskan. Dalam 4 briket damar brangi yang menambahkan warna yang berbeda. Aduk dengan tangan, sampai semua pewarnaan yang tergabung. Selesai, transfer ke bentuk perseginya, lalu tekan damar wangi dengan tangan. Ulangi hal yang sama dengan setiap warna. Kemudian kita hanya dipotong menjadi strip seperti ini. Ya, kita miliki taburi diperbesar seperti ini. Potong semua warna dengan cara ini. Donat sudah matang. Kami keluarkan dari oven dan bawa ke studio. Untuk dapat membaliknya, kita pasang penutup khusus di atasnya. Lalu kita pasang. Balikkan. Buka kunci pengencangnya, angkat formulir, robek semua perkamen yang tidak perlu, sekarang kita pindahkan ke meja. Bentuknya sedikit salah, tapi terlihat seperti donat. Kami dorong semua melalui kantong kue, dan dorong lebih banyak krimnya. Dan sekarang frostingnya. Tuang saja ke seluruh bagian atas donat. Satu hal terakhir, taburkan warna-warni ini. Selesai. Seperti yang dijanjikan, kita membuat donat sebesar 120 kg. Dan butuh waktu 3 hari untuk membuatnya. Saya pikir ini layak untuk Anda like, dan Anda berlangganan salurannya. Mari kita potong, dan lihat apa yang ada di dalamnya. Halo semuanya, sewaktu saya masih kecil, salah satu permen favorit saya adalah gummy worm ini dengan rasa yang berbeda. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat versi besarnya. Rasa pertama kita akan sangat tidak biasa, yaitu wortel. Kita mengambil baskom, dan memulai mengupas wortelnya dengan pengupas sayuran. Wortel yang sudah bersih dikirim ke baskom. Setelah itu kita taruh ke sini. Dan kita bersihkan selama 30 kg. Kita mengisi baskom dengan slider yang besar ini. Sekarang kita ambil juicernya, ganti mangkuk jusnya, dan ubah wortel menjadi jus wortel.
Mangkuk pertama sudah terisi, dan kita akan mengumpulkan jus dalam ember. Karena itu, kita menuangkannya dari mangkuk. Wortel ini tidak terlalu berair, jadi wadah kuenya sudah meluap. Kita membersihkan, dan lanjutkan dengan semangat yang sampai mangkuk benar-benar kosong. Selesai. Hasilnya adalah 10 liter jusnya. Dan rasa kedua adalah jeruk. Tuang buah ke bak cuci ini. Isi dengan air. Dan setiap jeruk harus dicuci bersih. Terus kita keluarin jeruk secara maksimal ini, dan Anda mengeluarkan ekstrak rasanya. Jadi untuk melakukan ini, lepaskan lapisan kulit yang paling tipis dengan pengupas sayuran ini dalamnya banyak minyak esensial aromatik disimpan. Nah, jadi kita potong kulit sekitar 10 jeruk, dan sekarang kita potong dengan pisaunya. Dan kita ekstrak wangian menggunakan ekstraktornya ini. Kita kirim sepotong kain kasa ke labo ekstraksinya. Lalu isi sampai penuh dengan kulit jeruk kita. Segumpal kain kasa lagi. Dan kita beralih ke labu kedua. Ini lemari es yang agar berfungsi diisi dengan air sedingin mungkin. Lubang ditiup dengan selotip agar tidak bocor. Selesai. Labu terakhir tetap ada, dan kita akan menuangkan 2 alkohol ke bawah dalamnya, dan bagaimanapun alkohol melarutkan minyak esensial dengan baik. Jadi kita rakit sistem dari Airmos ini. Kita ambil kompor listrik, letakkan ekstraktor di atasnya. Dan nyalakan dengan daya sedang. Alkohol memanas, dan begitu mencapai 78 derajat, alkohol mulai mendidih, dan uap naik melalui sistem kita. Begitu sampai di lemari es, langsung mendingin, dan dalam bentuk tetesan. Dan di sini kita lihat kondensat mengalir ke ekstraktornya, melarutkan minyak esensial yang terkandung di kulit jeruknya. Selanjutnya, alkohol dengan bau jeruk yang kuat mengalir kembali ke labu bawahnya. Dan seterusnya dalam lingkaran. 1 jam kemudian, rasa jeruk alami sudah siap. Dan ini sangat kaya. Kembali ke jeruk. Alat peras jeruk ini 2 ember dan saringan. Serta kita perlu ini dan di atasnya. Dan kita bisa potong jeruk menjadi 2. Bubur ditekan ke alat pemeras jurus dan memeras jurus seefisien mungkin. Cangkir pertama telah terisi. Anda bisa menuangkan melalui saringan ke dalam ember. Dan kita buang semua partikel yang tertinggal agar saringan tidak tersumbat. Kita lewati semua jeruk melalui juicer ini. Ternyata juga 10 liter jus ini juga. Sebagai cetangan geminya, kita akan menggunakan pipa bergelombang ini. Orang normal menggunakannya untuk kerudung, tapi kita merentangkannya dengan panjang sekitar 1,5 meter.
Kita juga selesai. Dan ini kita butuhkan 2 bola. Mengembang mereka sehingga meregang secara maksimal. Hal utama bukanlah melepaskan dari ketegangan seperti ini. Dan kita ledakan kembali. Potong leher yang sempit. Dan tarik salah satu sisi tabungnya. Ini diperlukan agar ujung-ujung gami masa depan membulat. Kita menghubungkan klem plastik menjadi satu. Dan memperbaiki bolanya dengan agar tidak terbang. Di sisi lain, kita tuangkan minyak. Dan kita putar untuk lumasi setiap lipatan di dalamnya. Selesai, minyak dapat dikeringkan. Bola kedua dicelupkan ke dalam minyak. Dibalik. Dan juga ditarik ke pipa. Kita perbaiki dengan cara yang persis sama. Dan di tengah pipa, kita buat setan kecil memanjang. Tekuk sedikit agar ada tempat untuk menuangkan agar-agarnya. Kita pisahkan lapisannya. Masukkan ini kartonnya. Dan kita perbaiki lanjut ke persiapan gaminya. Kita peruntukkan 2 panci besar dan tuangkan 2 jenis jus ke dalamnya. Untuk membuatnya kaya lebih rasa, tambahkan asam sitrat dan gula. Dan kita tambahkan gula. Serta perasa kita juga tambahkan ke jus jeruk. Semua ini tercampur rata. Sekarang yang kita butuhkan 10 kilo agar-agar. Kekuatan gelatin diukur dalam gram. Kalau di toko sekitar 150 gram, maka kita punya 250 secara umum jauh lebih elastis. Kita lebih isi dengan galus ukur. Dan teritur di panci ini terus diaduk. Lima kilo gelatin harus dituangkan ke dalam masing-masing jus. Setelah dia mengembung dan jus kita tidak terlihat cair, kita letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompornya. Dan mulai mencampur minyak masa ini. Setelah 40 menit diaduk terus-menerus, akhirnya gelatinnya meleleh. Setelah itu kita pindahkan panci ke lebih dekat cetakan. Kita kumpulkan adonan yang panas ini. Dan dengan hati-hati tuangkan ke dalam cetakan. Jadi secara bertahap kita isi formnya ini sepenuhnya dengan gummy bah. Kemudian kita letakkan
saya harus mengatakan bahwa ini sia-sia dan perlu menunggu Gummy untuk merangkap setidaknya sedikit. Kita nyalakan AC-nya dan tinggalkan seragam sepanjang malam. Keesokan harinya, kita agar-agar ini sudah benar-benar beku. Mari kita potong bentuk yang memanjang. Dan mulailah membukanya. Setelah itu, kita cukup menggulung jelly warpnya raksasa ini ke atas meja ini. Dia ternyata memiliki bentuk yang sangat tepat, setiap lipatan pipa dicetak, tapi rasanya sayangnya campur aduk, dan kita mendapatkan Gummy wortel oranye ini. Tapi itu belum semuanya, kita ingat bahwa masih ada Gummy seperti ini dengan rasa yang lebih kaya, dan memutuskan untuk melakukan lagi yang serupa dengan milik kita. Taburi saja dengan asam sitrat, dan gula. Baiklah, mari kita potong dan cicipi. Dan apakah Anda tahu, ternyata ini sangat enak. Ini seperti wortel tapi tidak ada. Rasanya jeruk murni. Dan rasanya sangat kuat sehingga aromanya tetap ada. Meskipun faktanya kita mengencerkannya dengan jus dalam jumlah besar, secara umum, Gummy Worm raksasa ini sudah sukses. Dan jika Anda ingin membuat saya mau suatu makanan yang lebih besar, berikan kita like pada video ini. Tulis di komentar apa yang harus kita buat selanjutnya. Sampai jumpa semuanya!